Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru pada malam hari ini? Anak-anak bangsa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah lipat gandakan pahala karena salah satu ilmu jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu mendapatkan pahala walaupun nanti kita tidak ada. Terima kasih saya ucapkan Bapak dan Ibu guru sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja masuk materi ya Bu Sofi. Boleh saya izin share screen? Boleh Bu, silakan. Iya. Bentar ya. Sebentar. Kelihatan Bapak dan Ibu guru? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Syukran. Hari ini kita akan membahas tentang kiat sukses tutor dengan Bimbel Ashifa. Jadi, mudah-mudahan 1 jam ke depan pastinya ada ketermanfaatan nanti dan bisa diimplementasikan Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Rahma Safitri yang hari ini insya Allah mengisi pada malam hari ini. Tidak usah perlu saya jelaskan. Kemudian kita masuk SB. Karena waktu kita kan hanya 1 jam, jadi lebih baik semakin cepat lebih. Kebetulan saya guru sekolah dasar Bapak dan Ibu, jadi biasanya kalau di sekolah besar, biasanya selalu punya trik-trik SB supaya anak termotivasi sebelum belajar. Nah, mohon maaf karena saya tahu di peserta pelatihan pada malam hari ini kan guru Bimbel SMP kelas 9 dan SMA kelas 10, 11, 12. Jadi mohon maaf kalau saya ajak SBT. Ini juga bisa dilakukan untuk memberikan semangat. Ya, saya praktekkan terlebih dahulu, nanti Bapak dan Ibu guru untuk mengikutinya, izin nanti Ibu Sofi untuk membuka mikrofonnya peserta. Siapa mau jadi anak pintar? Siapa mau dapat nilai bagus? Siapa mau sekolah favorit? Ayo daftar di Bimbel Ashifa. Ashifa, Bimbel Ashifa. Siapa pelayan terbaik? Favorit pilihan orang tua dan anak. Sore. Bisa Bapak dan Ibu guru? Bisa, insya Allah. Iya. Insya Allah. Ya. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Siapa mau jadi anak pintar? Mau dapat nilai bagus? Siapa mau sekolah favorit? Ayo daftar di Bimbel Ashifa. Aku suka Bimbel Ashifa. Suka Bimbel Ashifa. Siap. Memberikan favorit orang tua dan anak. Iya. Good job. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Boleh di-silent kembali mikrofonnya Bu Sofi, Sukron. Iya. Harapan kita adalah nanti para orang tua, kalau kita bisa memberikan pelayan terbaik, baik di sekolah Ashifa ataupun di Bimbelnya, menjadikan favorit untuk orang tua dan anak, dan mereka akan bisa nyaman. Apalagi saya, Bu Sofi menyampaikan bahwa sekolah Ashifa itu kan boarding school, ya. Pastinya kan 24 jam mereka sekolah bersama dengan ibunya. Berarti kalau mereka sudah nyaman itu, pasti mereka merasakan orang tuanya sendiri, walaupun bukan kandung yang kita harapkan. Kemudian pada malam hari ini peserta pelatihan mampu memahami perkembangan siswa. Perkembangan bagaimana? Kognitif, emosional, dan sosial sehingga mampu merancang pembelajaran. Pandai untuk menguasai materi,
bukan pandai untuk memanajemen kelas, tapi salah satu faktor untuk keberhasilan adalah memahami siswa. Karena dengan memahami siswa, oh kita tahu karena di setiap kelas tidak mungkin anaknya itu yang pandai semua, pasti ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, sedang ataupun rendah, ataupun eh, secara gaya belajarnya ada yang audio, kinestetik, dan visual. Jadi kita harus memahami perkembangan siswa itu nanti kita lakukannya. Nah, sebelum kita mulai, kita refleksi dulu Bapak dan Ibu. Boleh Bu Sofi untuk share link-nya Google Form-nya. Jadi Bapak dan Ibu buka link Google Form-nya, kemudian klik yang dikirimkan di ruang chat room oleh Bu Sofi, kemudian jawab sesuai yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Waktunya hanya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Boleh Bu, sebentar. Saya Linknya? bacakan. Sebentar ya, saya stop share screen dulu. Bukan benar atau salah ya Bapak dan Ibu. Ini hanya kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru ini apa sih gitu. Sebentar. Afan, Bu Rahma mungkin agak saya jeda dulu. Bapak Ibu nanti kalau ini ternyata waktunya tinggal 10 menit lagi, tapi nanti kalau misalnya Oh iya, tiba-tiba boleh. mati, nanti bisa masuk lagi. Mohon maaf sebelumnya karena ternyata Zoom-nya kembali lagi ke unpremium. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mati, tenang aja, Zoom-nya tinggal masuk lagi ke link yang Zoom yang sama. Maaf ya Bu Rahma dan Ibu yang lain. Iya, Bisa tidak dilanjutkan apa-apa. dulu aja. Iya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Pertanyaan pertama, apa alasan dari Bapak Ibu menjadi bimbel Ashifa? Pasti setiap orang itu punya alasan masuk. Nah, ini juga bisa dibaca oleh pihak manajemen Ashifa terkait dengan alasan. Kita bukan salah ya Bapak Ibu, hanya ingin tahu kejujurannya. Karena dari kita alasan itulah yang bisa mendasari kuat terkait dengan bagaimana cara kita menghadapi tantangan di kelas. Kemudian, yang kedua, apa aja sih hambatan Bapak dan Ibu saat mengajar di bimbel Ashifa? Nah, pastinya setiap guru memiliki hambatan ataupun tantangan masing-masing. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu tutor di bimbel Ashifa, kira-kira apa sih hambatan yang selama ini? Dan juga bisa nanti dibaca oleh pihak manajemen Ashifa supaya nanti kendala-kendala itu bisa ditemukan solusi sehingga menjadi lebih baik lagi untuk pelayanannya untuk bimbel Ashifa. Dan yang ketiga, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Bapak dan Ibu isi. Waktunya 2 menit. Nanti saya membacakan jawaban, tapi saya tidak sebut nama ya. Tidak sopan kalau saya sebut. Memang namun turun jam 2, jam 3, sekarang hari ya. Dari dulu aku nggak pernah dah kalau tidur di atas. Turunnya sekarang nih Erika. Bu Sofi bisa di-mute mikrofonnya Bu Sofi. Afwan Bu Rahma sepertinya belum ngirimin link Google Form-nya ke saya. Belum. Yang di itu tidak ada, yang di Drive belum nggak ada. ada. Tunggu saya kirim sebentar. Sebentar saya kirim. Saya pikir sudah dibuka di yang di mana di. Ya udah lihat di Drive tapi belum ada Bu kalau di Google Drive. Di yang klik link itu tidak ada Bu. Sebentar saya kirim sebentar. Boleh. Saya kirim ya Bapak Ibu. Sudah bisa diklik Bu, sudah saya kirim. Sudah bisa. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Tidak apa-apa Bu. Maka Bapak Ibu bisa langsung diisi dulu link Google Form yang ada di kolom komentar. Ada di kolom chat, mohon maaf. Iya, silakan Bapak Ibu isi karena setiap orang itu punya alasan untuk menjadi bimbel guru Ashifa. Ini sifatnya Dan anonim pasti ya Bu ya? berbeda-beda, tidak mungkin sama.
Karena setiap orang kan Oh, punya ada. tantangan sendiri. Iya, pribadi. Siap. Ini hanya sekedar nanti bisa masukan juga sih Bu Sofi untuk manajemennya di Bimbel Asifa terkait dengan apa sih kendala supaya nanti bisa menemukan solusi yang tepat terkait dengan kendala. Bagaimanapun kan adalah faktor utama penunjang untuk kegiatan di Bimbel Asifa ataupun sekolah Asifa. Sudah Bapak dan Ibu? Bapak Ibu bisa diisi saja. Ini sifatnya tidak usah takut kayak, aduh takut Tidak mengisi ini Ibu. gitu ya. Bukan Takut pendalaman dilaporin sama gitu. ya. Bukan, ah. Kita hanya ingin supaya apa ya, kan refleksi itu adalah sesuatu hal yang apa, yang seharusnya dilakukan oleh setiap guru kan. Saya refleksi itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan oleh setiap guru setiap akhir pembelajaran ke murid-murid. Nah, kita juga merefleksikan diri kita sejauh mana sih pas kita mendaftar di Bimbel Asifa gitu. Rasa kecintaan kita sama Bimbel Asifa sih sejauh mana? Bukan benar atau salah ya Bapak Ibu. Saya tidak bukan benar atau salah, tapi pengen tahu sih tantangan. Mungkin kalau misalnya secara lisan, mungkin Bu apa sih kendala? Mungkin malu-malu. Kan kalau misalnya sudah dijawab, berarti kan bisa dibaca oleh pihak manajemen nanti, oh ini kendalanya, oh ini yang harus dibutuhkan oleh guru ini, oh ini yang harus dipersiapkan. Itu sih maksud. Siapa tahu kendalanya salah satunya ada kendala murid. Ini kan kita mau bahas terkait dengan tahapan perkembangan. Mungkin kalau ada kendala murid berarti hari ini bisa menemukan jawaban. Tapi kalau ada kendala hambatan lain, mungkin bisa dicarikan solusi yang baik. Kalau benar salah, saya tidak memiliki kewajiban wewenang untuk benar salah dari teman-teman guru di Bimbel Asifa. Hanya sekedar kita berbagi saja supaya tahu. 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Mungkin kayaknya panjang-panjang Bu ada isinya. Kenapa? Ya simple-simple singkat-singkat nggak apa. Biasanya kan apa suka singkat-singkat kata begitu kan. Tidak apa. Katanya sudah ada yang mengisi di sini. Ustaz Fahmi Iya, di sini. saya cek ya. Masya Saya tidak Allah, spill siap. nama. Ya, tapi mungkin namanya bisa ditutup Bu. Nah, ya seperti itu jadi biar nggak kelihatan ya. Sudah. Yang nomor Siap. 1 tidak saya bahas karena mungkin itu privasi setiap orang karena tidak semua tidak harus. Nanti kalau misalnya saya bahas, wah ketahuan. Jadi saya nggak bahas nomor 1, saya hanya bahas nomor 2 dengan 3. Mungkin Bu Sofi juga bisa ngamati terkait dengan hambatan. Ada yang mengajar bimbel berbeda dengan belajar di kelas, kemudian kemampuan peserta didik yang berbeda, ada yang mudah memahami, ada yang sulit memahami, menghadapi anak yang pasif, waktu yang relatif terbatas, dan apa kalau misalnya yang mengajar bimbel berbeda dengan belajar kelas, itu yang sudah jembatan keledai, tapi tidak fokus fisika semata. Iya, karena fisika itu lumayan susah, Pak. Karena saya mengalami juga. Kemudian materinya terkadang tidak sesuai. Oh, solusinya membuat tambahan yang materi pribadi. Kalau yang saya lihat, peserta kita selain saya dengan Sofi ada 52, berarti yang belum nanti tolong diisi supaya nanti pihak manajemen Bimbel Asifa bisa membacanya. Jadi bisa juga evaluasi diri untuk Asifa itu sendiri. Ya, jadi kan sudah ketahuan, oh terkait kelengkapan modul ajar. Oh ternyata dibikin modul ajar dengan mencari riset materi ini sudah mudah cermat. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan terkait dengan refleksi diri karena kalau menurut saya pribadi apa ya, kalau kita merefleksi diri, introspeksi diri itu artinya kita menyadari apa sih yang sudah kira-kira yang sudah kita lakukan ini tepat belum ya gitu, cari solusi untuk terkait dengan masalah yang sudah kita hadapi. Apabila belum tepat berarti oh kira-kira apa lagi ya, oh kira-kira apa lagi itu. Jadi itu juga harus update semuanya karena kan tahunya umur kita bapak itu pinter loh gitu, ibu itu pinter loh, dan anak terkadang tidak mau tahu kalau kita tidak tahu jawaban. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya tidak tahu, saya akan bilang
Nah, walaupun di SD, di sekolah dasar, apalagi anak kelas 1 itu, saya akan bilang, tunggu saja cari dulu ya, kan ya besok akan saya sampaikan. Karena bagaimanapun apa yang saya sampaikan ada jawabannya kan, ya maupun kira. Saya mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang menurut saya. Terima kasih sudah 26 responden yang mengisi. Bagi yang belum silahkan nanti mengisi. Saya sudah baca semuanya. Jadi apa namanya? Ternyata Bapak Ibu hebat walaupun ada halangan tapi sudah mengatasinya. Mungkin kalau misalnya belum bisa teratasi, jangan menyerah karena tidak akan mungkin sebuah masalah itu tidak ada solusi. Pasti ada solusinya, maupun harus solusi A, solusi B, solusi D, dan sebagainya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Boleh mengamati, kan M kan, boleh mengamati Bapak dan Ibu guru. Menurut Bapak dan Ibu guru, gambar mana yang dirasakan oleh kakak tutor atau Bapak dan Ibu guru Bimbel Asifah? Mungkin ada yang bisa speak up untuk berbicara, dan rasanya apa? Gambar A atau gambar B? Boleh dua orang berbicara menyampaikan pendapat. Kan biasanya kalau misalnya di kelas, ayo teman-teman, ada yang mau berpendapat. Nah, sekarang giliran. Boleh dari Bapak dan Ibu tutor, ada yang mau berpendapat? Apakah manakah yang Bapak Ibu rasakan? Gambar A, selama ini ya, saat mengajar di Bimbel Asifah, atau gambar B? Ada yang bicara atau mau saya tunjuk? Ayo. Kita santai aja Bapak Ibu, ini kan berbagi sharing ilmu kan, siapa tahu yang Bapak Ibu sampaikan pengalaman itu bisa didengar oleh guru lain di Bimbel Asifah, jadi mungkin begini solusinya, mungkin begini solusinya, jadi bisa didengar oleh guru yang lain, bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Oh iya silakan. Yang mengacungkan dari Ustadz Iya, Sahidin boleh. Bentar. Oh boleh, silakan monggo Ustadz, monggo. Oke, terima kasih Bu Rahma sama Bu Sofi ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahidin, saya tutor sosiologi di SMA. Kebetulan kalau boleh ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya rasanya senang-senang aja ya Ibu Rahma gitu, yang A. Cuma nggak tahu anak-anak nih rasanya sebagai peserta bimbelnya itu seperti apa gitu. Apakah mereka pusing atau enggak gitu. Kalau saya sebagai pengajarnya mah enjoy, senang-senang aja gitu. Walaupun ya kalau dirasa mungkin ketika kalau taruhlah kalau dapat jadwal bimbel itu sore hari ya di jam 4 karena anak-anak boarding kan ada waktunya itu. Ya jadinya banyakan saya yang ngoceh sendiri ya gitu. Sedangkan anaknya mungkin sudah pada kondisi yang 5 watt, sudah ada dalam pikirannya makan di dapur dan lain-lain ya gitu ya Bu. Kayak gitu. Cuma kalau saya pribadi sih masuk kelas ya selalu berusaha dalam keadaan senang. Apalagi saya tutor sosiologi kan ya lebih menyajikan hal-hal yang konteksnya sehari-hari yang anak-anak tiap hari dapatkan ya gitu. Mungkin berbeda kalau saya ngajar matematika, saya ngajar fisika ya gitu ya. Saya sendiri juga ketika belajar matematika juga pusing ya gitu. Makanya kalau sosiologi sendiri sih saya rasa karena konteksnya sosial ya banyak hal-hal yang bisa dibawa dan ya bisa lebih sayanya senang sih. Kalau anak-anak senang saya belum tentu ya gitu. Tapi kalau saya mah senang ya gitu. Cuma mungkin anak-anak ya konteksnya kan belajar ya Ibu. Kalau kita mah kan guru ya gitu. Kalau guru kan bebannya menyampaikan. Terus kalau nggak ada yang ditanyakan paling kita baru mikir anak-anak paham benar atau enggak ya gitu. Tapi kalau secara anak-anak mungkin bisa jadi anak-anak lebih mikir gambar yang B, mereka pusing gitu. Tapi kita saya sebagai gurunya mah ya lebih condong ke yang A gitu. Karena ya datang dengan muka gembira saja kadang hasilnya mereka lemes ya gitu. Kalau saya datang dengan muka lemes mungkin mereka akan lebih lemes. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak, Masya Allah. Berarti Bapak selalu semangat, selalu motivasi terkait dengan kondisi waktu mengajar di kelas. Walaupun anak capek, lelah tetap bersemangat dan tersenyum. Ya, insya Allah Pak, saya yakin. Kalau saya sih prinsipnya gini ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan dengan hati, kita ajarkan dengan
terus dengan senyuman, secapek-capeknya mereka, walaupun apa namanya mereka lelah, tapi kan sesuatu yang dikerjakan di hati pasti akan dirasakan di hati. Nah itu yang insya Allah apa menurut saya. Mungkin ada satu lagi, Bapak atau menyampaikan atau memberikan pendapat terkait apa yang sudah dirasakan, yang A atau B. Boleh? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ayo ada? Atau Bu Sofi yang memilih, boleh Bu Sofi? Saya Oh, boleh. Kalau tidak mungkin ada yang tunjuk tangan, berarti boleh tunjuk ya Bu Sofi? boleh Bu, silakan. Iya, Mungkin silakan mau Bu Sofi yang pilih. Oke, Silakan Bu baik. Sofi yang pilih. Kalau saya mungkin tergantung dari apa yang disampaikan ya Bu. Kalau misalnya mungkin tutor juga pasti punya materi yang dirasa menyenangkan buat si tutor, tapi ada juga materi yang ya buat tutor aja mumet gitu kan untuk menyampaikannya. Jadi lebihnya mungkin lebih seringnya yang A gitu. Cuma mungkin tadi sama juga kayak Pak Sahidin, kalau saya sih A gitu kan, tapi nggak tahu anaknya. Tapi kadang pun saya juga merasakan bad ketika tadi ya menghadapi materi yang menurut saya susah juga gitu, sulit seperti itu. Iya, terima kasih. Atau ada yang lain mau menyampaikan? Bapak Ibu walaupun tidak membuka kamera masih on kan? Tidak tidur kan? Saya harus positif thinking, tidak boleh suuzon. Seperti itu yang kita lakukan sama anak-anak kita kan. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, hari ini ada kiat sukses menurut saya ada 3 yang nanti bahas. Yang pertama anak, bahas apa? Kognitif, emosi, dan sosial. 12 sampai 18 saya dapat informasi bahwa ini guru SMP berarti 89 dan SMA kelas 10, 11, 12. Berarti tahapan operasionalnya sudah formal menurut gadget. Dia pendukung apa saja sih? Bukan hanya perkembangan anak menurut saya untuk memahami karakter anak, tapi juga harus pendukungnya. Tipe, gaya belajar, dan karakter anak. Sampai nanti punya di kelas anaknya koleris tapi gurunya melankolis. Melankolis itu baperan, sensitif sekali. Menemukan tiap hari anaknya yang keras kepala, apa namanya, marah-marah dan sebagainya. Akhirnya jadi karena tidak paham, oh ternyata murid saya itu koleris loh. Kita nggak suka, saya harus terima. Nah itu kita juga pahami tentang karakter murid kita. Kemudian yang ketiga, cara sukses menurut Bu saya Rahma, punten, Bu Rahma. dalam Suaranya ya. itu agak terputus-putus, Bu. Agak terputus-putus Oh, kalau di saya. oh, Mungkin kalau Bapak Ibu lain suaranya apakah jelas atau sama ya oh, terputus-putus ya? suara saya terputus-putus. Ya. Masih Iya, Bu. terputus-putus. Oh, Sama terputus. sudah terdengar, Bu? Sudah jelas. Sudah jelas, Tapi Bu. tadi ada Oh beberapa iya. jadi kayak satu suku kata yang terdengar jelas terus kedengaran lagi. Kalau sekarang sudah Oh jelas. iya. Oh iya, makasih. Mungkin sinyalnya Bu, karena saya di Gorontalo. Kebetulan lagi Siap, apa Bu. habis hujan, harap maklum. Saya ulang ya Bu, malam hari ini kita ada 3 bahasan yang kita nanti akan bahas. Yang pertama perkembangan anak itu melingkupi kognitif, emosi dan sosial usia 12 sampai 18 tahun karena sudah masuk tahapan operasional. Kemudian pendukung tipe gaya belajar itu penting dan karakter murid. Jangan sampai nanti apa namanya gurunya sensitif menghadapi anak-anak yang koleris itu akan capek kalau kita tidak memahami murid kita. Kemudian yang ketiga, cara menuju sukses. Menurut saya itu ada 5 tahapan. Nanti kalau misalnya ada di saat saya menjelaskan, ada Bapak Ibu untuk bertanya, monggo silakan ya, atau langsung tunjuk tangan silakan. Kita fleksibel saja. Karena ini mahal sekali toh. Nah, untuk perkembangan kognitif, saya bagi 12 sampai 13 tahun itu masa remaja awal, 14 sampai 17 tahun itu pertengahan masa remaja, dan 18 ke atas itu masa akhir remaja, biasanya kelas 12. Nah, untuk masa awal remaja, 12 sampai 13, mungkin ini kelas 7, baru masuk kelas 7 atau kelas 8. Biasanya merasa pemikiran benar. Biasanya anak SMP kelas 7, setahu saya ngajar juga di SMP, ngajar matematika beberapa tahun yang lalu, mereka cenderung mendengarkan omongan temannya. Jadi omongan orang dewasa itu dianggap,
apa namanya tidak terlalu didengar. Jadi dan dia akan mengikuti semua apa kata temannya. Biasanya begitu. Kemudian sedang mencari apa jati dirinya seperti apa. Oh, lihat temannya pakai ini, kayaknya bagus nih. Nah, itu biasanya seperti ini, mereka akan cenderung. Nah, ini makanya hati-hati sekali. Makanya kalau kami di sekolah dasar, itu pijakan kelas 6 itu harus tuntas. Kenapa? Supaya nanti di kelas 7-nya itu sudah ajak. Supaya mereka, saat mereka, siapa sih aku, mana aku, sudah tahu istilahnya sudah istiqomah, nanti eh, mencari teman yang baik. Karena kan di SMP kan tidak semua teman mereka berteman dengan semua teman, tapi tidak semua teman baik. Ada yang teman yang bisa membawa kebaikan, ada teman yang membawa dia bukan kebaikan tapi keburukan. 14 sampai 17 tahun pertengahan masa remaja berpikir abstrak dalam menyelesaikan masalah. Mungkin ini kelas 9 sampai kelas 11 mungkin. Yes, kelas 9 sampai kelas 11 SMA atau 12 karena anak saya juga kelas 12 SMA baru 17 tahun. Kemudian mengambil keputusan masih emosi, tapi sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa untuk apa namanya, kamu ada masalah, kenapa nilai kamu kurang? Mengapa begini, sudah bisa. Tapi setiap keputusannya masih emosi, masih belum berpikir secara logika. Dan 18 tahun ke atas, kelas 12, biasanya kelas 12 akhir, mampu berpikir ide rasional, mengontrol emosi dan merancang masa depan. Oh iya, aku SMBT, sekarang SBNP ya, SBNP. Seperti anak saya, Mama, aku masuk SBNP di jurusan kedokteran. Oh boleh, saya bilang silakan. Baik, kamu bagaimana nak? Saya bilang begitu. Nilai aku rata-ratanya bagus kok, insya Allah. Jadi ini sudah tahu dengan PD-nya. Oh iya, aku mau kalau nilai aku segini, aku mau masuk ini, insya Allah pasti lolos begitu. Nah, jadi dia sudah bisa merancang masa depan. Kemudian bagaimana sih emosi dan sosialnya? Nah, emosi dan sosialnya sama saya bagi 3 tahapannya. 12 sampai 13 tahun mulai menuntut privasi. Jadi mereka nggak suka tuh mengkoreksi terkait dengan penampilan dan sebagainya. Biasanya kan mohon maaf ya, anak-anak yang SMP eh, bajunya mulai ketat, yang saya perhatikan anak-anak di SMP negeri, kemudian mungkin apa namanya roknya yang mulai agak-agak pendek dan sebagainya. Jadi mereka merasa, ih ngapain juga sih? Kadang gurunya juga kadang memarahi, ih ini kan terserah aku ibu. Ya maksudnya mereka sudah mulai dengan apa apa yang dikasih arah oleh gurunya. Mulai mandiri dan tidak tergantung keluarga. Biasanya aku mandiri dan paling tidak suka kalau diatur-atur sama orang tua. Jadi sudah mulai untuk belajar mandiri, baik dia mulai ajak untuk belajar apabila anak-anak sudah ajak untuk kemandiriannya, ataupun misalnya kayak membeli pakaian sendiri dan sebagainya. 14 sampai itu habis sama teman, itu yang saya rasakan sebagai orang tua juga. Tiap minggu camping, kemudian apa namanya, Mama aku ada acara makan-makan di sini, Mama aku ada acara. Yang penting tugas aku sudah selesai, dia bilang. Pasti dia akan lebih senang bersama dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Di saya itu misalnya ada kegiatan yang haruskan anak saya ada, tapi dia lebih senang menghabiskan dengan temannya. Kemudian anak 14 sampai 17 tahun sekali. Bahkan bisa melebihi ayahnya. Bilang itu saya rasakan. 18 tahun ke atas, biasanya peningkatan kemandirian, stabilitas emosi, dan stabilitas persahabatan sudah mulai mengenal, mohon maaf ya, kalau misalnya, apa namanya, persahabatan itu yang kayak di dalam Islam memang tidak ada pacaran, tapi dalam konteksnya yang kenyataannya, baik di SMP, di SMA kelas 12, biasanya kamu mau kemana? Kamu mau lulusan kemana? Saya begitu kan, biasanya dia akan mengikuti dengan seseorang yang dia suka. Oh iya si A, yang aku suka itu suka A, berarti aku juga harus ikut dia. Biasa seperti itu. Kemudian untuk pendukungnya, tipe gaya belajar. Nah, ini harus penting. Jangan sampai
kita tidak memahami gaya belajar kita. Nah, kenapa? Kalau kita tidak memahami tipe gaya belajar kita, berarti tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan maksimal. Karena di setiap kelas pastinya itu beragam. Tidak mungkin semua anak visual, tidak mungkin semua anak audio, tidak mungkin semua anak kinestetik. Pasti setiap orang kita pun sebagai guru memiliki tipe gaya belajar. Dan tipe gaya belajar itu seorang berbeda-beda. Tidak mungkin kita paksakan antara si A dengan si B untuk gaya belajar sama. Jadi kalau kita mengetahui tipe belajar murid kita, berarti kita mencari metode, mencari media pembelajaran tepat untuk bisa memfasilitasi ketiga tipe gaya belajar ini, sehingga apa yang nanti mau kita sampaikan di kelas itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Ada tipe tiga gaya belajar visual. Biasanya lebih menyukai praktik peragaan. Biasanya gambar. Dia biasanya kalem, lebih suka membaca, dan selalu fokus melihat bukunya. Biasanya yang di kelas, sepengalaman saya bertahun-tahun ngajar, anak visual yang paling cenderung berprestasi di kelas. Karena dia paling kalem, paling baik, paling tidak pernah berbuat ulah, dan biasanya selalu tugasnya itu tepat waktu. Dan paling fokus. Tapi dia membutuhkan untuk gambar, guru memfasilitasi dengan gambar. Atau anak itu harus melihat saat dia menjelaskan. Karena dia harus ada yang divisualisasikan supaya dia bisa mencerna informasi yang harus diberikan. Kemudian untuk audio, belajar dengan cara mendengarkan. Jadi semua informasi diserap oleh indera pendengaran. Kalau di sekolah dasar, saya pribadi biasanya senang nyanyi anaknya, senang nyanyi. Atau di kelas 1 biasanya semua punya alat tulisnya dikasih di atas meja. Menurut saya begitu, di atas meja, entah itu spidol, entah itu krayon, entah itu alat tulis, semuanya dikasih di meja. Dan dia biasanya akan ngetok-ngetok meja, entah tiba-tiba lagi mengerjakan soal dia sambil bernyanyi, entah dia sambil bermain peran itu krayon dengan spidolnya diajak dia sambil berbicara, tapi sebenarnya dia sedang belajar karena Allah berikan kelebihan untuk indera pendengarnya untuk menerima informasi lebih kuat dibandingkan teman-temannya. Tapi di saat saya bertanya, Badu, apa yang dimaksud dengan ini? Dia bisa menjawab. Berarti memang dia sedang belajar. Kemudian kinestetik, nah ini anak-anak yang Masya Allah luar biasa. Lebih senang aktivitas bergerak dan praktik, suka bereksperimen dan hal yang baru. Biasanya, saya nggak tahu kalau di SMP untuk SMA ya. Biasanya kalau di sekolah dasar, itu anak yang suka berlari, keliling kelas. Entah dia keliling kelas, jalan dengan temannya, entah dia nyenggol temannya, dan dia harus touch, harus memegang, harus menyentuh. Kalau misalnya, saya praktik misalnya membuat, tempat pensil, yaitu dia akan senang karena dia langsung membuat, karena dia langsung praktek bereksperimen. Itu apa tipe gaya belajarnya. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu guru bisa memahami, nanti bisa mengamati di kelasnya berapa persen anak-anak yang visual, berapa persen anak-anak yang audio, berapa persen kinestetik. Nah nanti tinggal dilihat, misal satu kelas itu ada 30 orang. Oh ya berapa persen visual, oh ya berapa persen audio, oh berapa persen kinestetik. Nanti tinggal kira-kira apa sih yang tepat. Oh kalau misalnya ceramah doang, kasihan anak visual, apa tidak tersampaikan. Oh kalau aku cuma ceramah doang, anak-anak kinestetik bebas sekali. Dan dia harus bereksperimen dan sebagainya. Jadi kira-kira cari media pembelajaran tepat atau metode pembelajaran tepat yang membutuhkan gerak, atau misalnya membutuhkan gambar untuk anak visual, dan bisa bereksperimen untuk kinestetik. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Saya lanjut? Tidak? Saya lanjut ya. Nah, tadi tipe gaya belajar. Sekarang karakter anak. Bukan hanya anak, diri kita. Karakter. Setiap manusia itu biasanya memiliki salah satu karakter atau dua karakter dari yang mau saya jelaskan. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu kami karakter anak yang ada di kelas kita.
Pasti di setiap kelas itu memiliki keberagaman terkait dengan karakter. Karena karakter kan setiap anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis. Jadi kita juga harus tahu biasanya kalau di sekolah ada asesmen diagnostik non-kognitif. Kita harus tahu tipe gaya belajar dengan karakter supaya kita nanti bisa cara pendekatan ke anak seperti apa. Apalagi Bapak Ibu mengajar Bimbel itu di sore hari atau malam hari dengan anak-anak yang memang awal remaja, sedang remaja, dan di akhir remaja. Jadi membutuhkan mengetahui tipe karakter pendekatan yang tepat apabila ada permasalahan. Nah, setiap karakter pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya kan, tidak mungkin setiap manusia itu sempurna. Pasti ada sesuatu hal kekurangan, tapi dengan kita melengkapinya supaya menjadi sebuah kelebihan. Untuk koleris, ciri-cirinya pemimpin, tegas, berkemauan keras, ceroboh, pemarah. Biasanya di kelas, kalau kesenggol dikit marah, itu pasti anaknya koleris. Atau di jalan raya, dia nyerempet orang, tiba-tiba pukul bek, itu pasti koleris. Karena orang koleris itu, tindakan duluan, mikirnya belakangan. Setelah dia mukul, astagfirullah, mukul, kenapa penganiayaan ini? Pasti dia akan baru sadar kalau dia telah berbuat salah menganiaya orang. Karena orang koleris itu tindakan duluan, cara berpikirnya belakangan. Untuk anak koleris, saran dari saya, ubah kalimat perintah atau pernyataan jadi kalimat tanya. Karena kalau misalnya kita menghadapi anak koleris tapi dengan kalimat perintah atau kalimat pernyataan, capek Bapak Ibu, sakit hati sendiri. So, anak SMP dengan anak SMA pasti akan capek. Ubah kalimat. Misal saya aplikasi di kehidupan sehari-hari di rumah saya ya. Dengan saya anak-anak saya kebetulan umur 17 tahun, lagi puber-pubernya, biasanya gadget itu yang susah sekali untuk dihilangkan. Kak, belum sholat, misalnya sholat Isya, belum sholat Isya, belum Mama. Tunggu 10 menit lagi. Oh iya, 10 menit lagi ya, saya bilang begitu. Setelah 10 menit masih saya itu, saya biarkan, saya berikan kesempatan dia untuk bermain 10 menit. Setelah 10 menit, saya akan bertanya dengan kalimatnya, Kak, sudah 10 menit ini, belum selesai juga. Paling, oh iya. Saya bilang, baru setelah kita beberapa kali memberikan arahan tidak ada, saya ambil HP. Tadi kan perginya 10 menit. So 10 menit ini nanti sholat dulu baru setelah itu bermain boleh silat. Jadi harus ada negosiasi dengan anak koleris karena biasa anak koleris ini cenderung pemarah. Kemudian anak sanguinis, ramah, hangat, bersahabat, suka bicara, tidak disiplin. Anak sanguinis hobinya cerita. Pak, aku tadi ketemu si ini. Kalau nggak, Pak, itu sekolah sini. Itu pasti anak sanguinis. Karena dia hobi sekali bercerita. Dia akan menceritakan semua yang ada di kelasnya ataupun dimanapun dari A sampai Z dengan lengkap. Tapi biasanya tidak selalu hobinya terlambat datang ke sekolah. Itu biasanya anak sanguinis. Dan apabila ada tugas, biasanya anak sanguinis ini kena deadline, sudah kena deadline, dia akan terlambat. Maaf, Pak, banyak sekali alasannya. Saya belum selesai karena ini. Biasanya anak-anak begitu. Jadi, Ibu, Bapak harus punya aturan terkait dengan anak sanguinis. Deadline-nya kapan, konsekuensinya apa kalau tidak selesai. Karena dia membutuhkan tekanan seperti itu supaya memacu dia untuk cepat selesai tugasnya. Melankolis, ini perfect, maunya sempurna. Analisis, teliti sekali, tekun, tapi baper, sensitif sekali. Biasanya kalau misalnya anak melankolis disenggol sama anak melankoleris, biasa akan murung, bad mood. Biasanya kalau dia tidak suka bad mood, kalau misalnya, si A, baju kamu, penampilan kamu nggak oke sih hari ini. Oh, dia langsung baper itu dan tidak akan mau belajar itu. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu harus punya trik terkait dengan anak-anak yang melankolis. Jangan sampai punya melankolis baru anaknya koleris. Bapak Ibu baper. Bapak Ibu juga harus bisa membentengin diri. Sabar, bismillah. Lagi anak-anak SMA. Insya Allah, luar biasa. Kemudian pragmatis.
pragmatis biasanya tenang, kalem, objektif, pekerjaan tidak tegas. Biasanya anak-anak pragmatis yang suka di kelas, itu pengalaman saya. Tolong ambilkan ini dong, tolong ambilkan ini dong, kerjaan tugas aku dong, ini, biasanya. Dan dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi, kalau misalnya di kelas tersebut ada anak pragmatis, tolong lebih diperhatikan supaya bukan menjadi tidak menjadi korban bullying. Biasanya anak kelas 2 itu tidak bisa mengatakan tidak kepada temannya dan akan mengalami ketakutan kalau dia mengatakan tidak kepada temannya. Nah, biasanya di karakter diri kita itu bukan hanya satu, bisa koleris sanguinis atau koleris sanguinis melankolis, tergantung seberapa dominan, mana yang dominan. Seperti anak saya, dia koleris melankolis, jadi mana yang ternyata dominannya koleris dan pendampingnya itu melanjutkan dengan peserta didiknya mengikuti psikotes oleh psikolog ataupun mungkin Bimbel Ashifa instrumen terkait dengan mengukur karakter anak itu bisa bisa diklasifikasi kelompokkan di kelas tersebut, berapa persen di kelas tersebut mana anak yang koleris, berapa persen mana anak yang sanguinis, berapa persen mana anak yang melankolis dan pragmatis. Kalau di sekolah saya, untuk di sekolah dasar, itu di awal kelas masuk kita bukan tidak calistung kita utamakan, tidak ada calistung, tapi lebih ke kemandirian, kemudian karakter anak, tipe gaya belajar. Jadi kita bagi rata. Berapa persen di kelas tersebut yang koleris, berapa persen sanguinis, berapa persen melankolis, berapa persen pragmatis dan tipe gaya belajar. Supaya nanti guru atau wali kelasnya bisa presentasinya sama untuk tantangannya. Jangan sampai di kelas A, anaknya diam, visual semua, anak pragmatis semua, enak mengajar. Sedangkan di kelas B, koleris semua, kemudian kinestetik semua, itu sakit kepala pasti gurunya untuk menghadapi murid tersebut. Jadi tergantung pihak sekolahnya untuk membagi terkait dengan kelas-kelas tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan ada 5 tahap. Yang pertama, perkembangan anak, sudah saya jelaskan untuk memahami anak usia 12 sampai 18 tahun. Kita harus paham, kita juga pernah di usia mereka 12 sampai 18 tahun, apalagi mungkin usia Bapak dan Ibu jauh beda dengan teman-teman muridnya yang SMA, pastinya kan kadang kan merasa sama ya. Guru aku muda kok dan sebagainya. Jadi mereka mungkin ada perasaan sama. Jadi kita juga harus memahami walaupun jarak usia antara dan ibu dengan tidak jauh beda. Kemudian yang kedua, observasi anak. Saran saya lakukan asesmen diagnosis non kognitif terlebih dahulu di awal tahun pelajaran untuk gaya belajar dengan karakter serta yang kognitif untuk pemahaman supaya dibagi rata, karena kan setiap anak itu tadi sudah saya bilang memiliki pemahaman berbeda-beda, tinggi, sedang, rendah, kemudian tipe gaya belajar audio, visual, kinestetik, ataupun karakternya melankolis, koleris, sanguinis, ataupun pragmatis. Jadi bisa dibagi supaya kelasnya bisa dibagi rata supaya lebih enak untuk belajar dan bisa memberikan metode yang tepat. Kemudian yang ketiga, perencanaan. Wajib ya merencanakan, mungkin nanti dengan pihak berinovatif juga tentang pembelajaran diferensiasi. Kalau ini saya hanya garis besarnya saja, karena dengan merencanakan, insya Allah 50% itu keberhasilan akan tercapai. Terkadang dengan kita merencanakan saja, itu suka, kenapa ya tujuannya begini, kenapa ya nggak tersampaikan dengan baik ya. Kadang dengan merencanakan saja, kadang tidak sesuai dengan pelajaran tercapai semua. Apalagi kalau kita tidak merencanakan, hanya datang, mengajar, selesai, pulang. Nah itu. Jadi saya harapkan perencanaannya, materi ajar sebelum disusun, disesuaikan sesuai dengan dari Bimbel Ashifa kan pasti sudah punya silabus sebagainya, kemudian metodenya seperti apa yang tepat supaya bisa memfasilitasi nanti kan pembelajaran
inisiasi yang tepat untuk bisa memfasilitasi tipe gaya belajar dengan itu supaya tepat apa untuk memfasilitasi anak yang audio, visual, dan estetik. Kemudian jangan lupa extra breathing, apalagi mereka lelah, capek, karena setahu saya untuk konsentrasi anak itu bakal usianya kalau 12 tahun maka 24 menit itu sudah batas maksimal dia konsentrasi, sisanya itu sudah tidak akan maksimal, dan waktu pun harus dirancang kapan pembukaan sampai penutup. Evaluasi, jangan lupa lakukan evaluasi setiap bulan atau mungkin bersifat aturan per 2 minggu, per 1 bulan atau per 3 bulan dan sebagainya. Karena dengan evaluasi kita jadi tahu si A begini, si B begini, si C jadi demi anak. Jangan sampai kita tidak punya nantinya di akhir kebingungan sendiri. Yang terakhir hubungan, tutor sahabat itu adalah sahabat. Karena kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 menurut saya sudah remaja, mereka pasti ingin merasakan itu adalah sahabatnya, orang yang mau mendengarkan keluh kesahnya, memahami kalau dia tidak paham. Aku nggak paham loh Bu, aku nggak paham loh Pak. Nah itu dia ingin gurunya itu memahaminya, karena dia sudah mulai remaja, sudah mulai mencari jati diri, sudah mulai mengenal orang dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya gurunya sebagai sahabatnya dan bisa memahami dia, pasti anak akan merasa, oh guru aku ternyata memahami aku loh. Oh ternyata aku sebenarnya diperlakukan seperti ini ya. Dia akan menjadi motivasi untuk anak untuk bisa belajar menjadi lebih. Ini sih rancangan dari saya, versi saya karena saya guru sekolah dasar Bapak Ibu. Jadi kalau kan SMP, saya tidak belajar SMP, SMA, saat saya belajar SD. Jadi ini rancangan pembelajaran yang menurut saya pribadi terkait dengan waktu. Jadi harus dirancang, misal 1,5 jam, pembukaan menurut saya 10 menit termasuk ice breaking, isi 15 menit pembahasan. Yang penting Bapak Ibu, biasanya kan kalau di bimbel itu kan punya materi inti ya, apalagi kalau fisika, rumusnya. Kalau di bimbel biasanya kan cara cepat. Berbeda dengan di sekolah. Di sekolah itu harus prosesnya. Jadi alur menghitung ini dari A sampai C harus sesuai. Tapi kalau di bimbel kan bagaimana cara anak bisa menghitung itu dengan cepat, dengan tepat. Biasanya seperti itu pengalaman saya. Jadi buat materi yang singkat, padat sehingga mereka bisa paham, kemudian evaluasi mereka mengerjakan, koreksi hasil evaluasinya menurut saya 20 menit, bisa lakukan di bimbel juga di sekolah dasar, dan penutup 5 menit. Minimal untuk waktu kita bagi supaya kita tidak keteteran gitulah terkait dengan materi yang kita sampaikan lagi. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa mayoritas anak itu pulang sekolah capek dan lelah. Berarti kan kita juga harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sih hanya sekilas saja menurut saya. SBK misalnya anak SMP SMA kan pintar, sudah besar kan. Kata apa yang terus naik tapi tidak pernah turun, berarti kan dia mikir kan atau cari-cari jok yang kira-kira bikin lucu-lucu. Nah di saat awal pembelajaran cari yang buat mereka yang tadinya lemah, capek, pulang sekolah dan sebagainya, itu termotivasi lagi dengan tebak-tebakan kata yang lucu sehingga mereka oh iya semangat lagi. Kemudian jangan lupa juga awal tuh memberikan penguatan. Oh ya, teman-teman solih-soliha atau anak-anakku semua, Masya Allah masih tetap semangat belajar di sore hari ini walaupun pulang sekolah capek. Semoga apa yang kalian lakukan itu lelah menjadi lillah. Pokoknya puji mereka dengan kalimat positif. Semoga apa yang kalian citakan jadi dokter, insinyur itu tercapai. Jadi mereka termotivasi lagi. Impian mereka apa? Mereka dibangkitkan lagi motivasinya tersebut. Ini sih hanya sekilas materi yang saya bangun di SD. Saya buat kata-kata singkatan dan sebagainya supaya materi cepat tersampaikan. Anak visual juga dapat. Kemudian audionya biasanya saya rekam dan saya berikan di kelas. Nah, kita belum puasa, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau
materi saya kecepatan? Cukup, Bu. Iya. Kita proses studi kasus ya, Bapak Ibu. Nanti apa namanya? Ada 3 orang guru yang silakan untuk bisa speak up menjawab pertanyaan ini. Kalau 5 orang kayak tidak memungkinkan karena terbatasnya waktu. Tapi nanti apa namanya? Yang lain silakan diisi. Saya mohon Bu Sofi bisa memfasilitasi, diisi, kemudian nanti kirimkan linknya ke saya terkait dengan jawaban dari teman-teman supaya minimal saya bisa berikan Bapak kebaikan bersama. Saya bacakan dulu studi kasusnya. Anda mengajar matematika di kelas 10 dengan murid orang. Waktu pembelajaran jam 4 sore. Di kelas tersebut, hampir sebagian besar memiliki tipe gaya belajar audio dan kinestetik. Karakter murid sebagian besar melankolis. Di kelas tersebut, ada 5 murid yang memiliki pemahaman slow learner. Pemahamannya sangat lambat biasa. Butuhkan materi yang harus diulang-ulang. 20 murid aktif ikut ekstrakurikuler di sekolah. Setiap belajar, 20 murid selalu mengeluh capek karena baru selesai pulang sekolah dan ekstrakurikuler. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan sebagai tutor? Rancangan pembelajaran apa yang Anda buat dengan kondisi kelas seperti yang di atas agar target pembelajaran yang diberikan oleh pihak bimbel terpenuhi dan juga harapan orang tua anak mendapatkan nilai bagus di sekolah. Silakan. 3 orang. Bu Sofi, boleh nanti teman-teman ini Bu Sofi atau saya mau link Google-nya supaya nanti bisa diisi, supaya nanti bisa di prosesnya teman-teman, Bu Sofi. Bisa Bu, boleh nanti dikirimkan saja. Cuman saya ingin mengingatkan juga mungkin ini linknya tadi seperti biasa tinggal kurang dari 1 menit lagi. Kalau tiba-tiba mati bisa langsung masuk kembali lagi aja Bapak Ibu dengan link yang sama. Oh, gitu. baik. Ya, jadi takutnya masih ada yang kaget kenapa tiba-tiba mati, tinggal masuk lagi aja dengan link yang sama. Baik. Di sini tidak ada benar salah. Tidak ada baik buruk, tapi kita mencari solusi terkait dengan permasalahan kondisi di kelas kita yang mungkin hampir sama dengan studi kasus yang saya jelaskan. Mau ditunjuk atau mau raise hand? Mungkin kalau tidak ada yang raise hand terus bisa ditunjuk aja Bu, kira-kira. Oh, saya tunjuk. Saya yang nunjuk atau Bu Sofi yang nunjuk? Boleh, sama Berahma aja. Mungkin di sini insya Allah. Sebenarnya ya. Udah pada punya jawabannya, mungkin malu-malu Bu kalau misalnya nggak ditunjuk. Malu-malu. Iya. Saya izin ya, mohon izin. Mohon izin untuk saya cek. Ibu Fitri ya, ada? Ya, ada Bu. Ya, monggo silakan Bu. Menurut Ibu bagaimana? Oke, baik. Menurut saya, jadi ketika ada anak-anak itu ada yang slow learner, jadi learner ya maksudnya. Jadi dia tipe yang agak lambat. Kemudian sisanya di sini maksudnya yang 20 menit itu agak cepat berarti ya Bu maksudnya ya? Iya. Iya Bu, iya. Oke. Apa yang saya lakukan mungkin Bismillah ya. Allah alam, saya sebenarnya belum terlalu bisa membayangkan hal itu karena belum pernah sih merasakan ada anak yang seperti itu ya. Ya gitu. Nah, apa yang saya lakukan, insya Allah rancangannya mungkin dengan mengajak bercerita dulu ya ke anak-anak, mengenali karakter mereka, terus mempersilahkan anak-anak itu
ya nggak apa-apa mereka mengeluh atau mereka bercerita apa sih yang sudah dirasakan atau apa yang kegiatan hari ini yang apa yang hari ini mereka lakukan kayak gitu mungkin ya. Kemudian baru kita mulai lagi mengajak mereka untuk fokus lagi. Terus mungkin itu ya, Bu. Dan kita coba bergerak memberikan, kalau saya mungkin memberikan video, ngasih lihat video yang membuat mereka termotivasi lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Ada lagi Bu Fitri yang mau disampaikan terkait dengan studi kasus Sepertinya yang itu saja cukup, mudah-mudahan. Insya Iya. Allah. Terima Maaf. kasih. Sama-sama, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Semuanya baik, bagus. Nah, salah 2 orang lagi ya, Bu Sofi ya. Boleh, Bu, silakan. Biasanya kan kalau di kelas, ada yang mau bertanya, apa jawabannya? Gantiannya, sekarang ganti. Atau Bapak mungkin Ibu. dari Bapak Ibunya udah ada yang punya jawaban. Oh iya. Mungkin kalau mau Ada bisa yang mau- raise hand. Boleh, Bu. Ada yang mau Raise raise hand? Bisa raise hand, Ada yang Bapak mau Ibu. raise hand? Bukan benar salah ya. Kita ini kan lagi mengamati kondisi di kelas yang beraneka ragam. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Karena setiap seorang itu kan punya solusinya masing-masing. Antara mungkin Bu Fitria dengan Ibu atau Bapak yang lain punya solusi yang lain pula. Siapa tahu bisa memberikan informasi ataupun ide-ide yang cemerlang sehingga nanti apabila ada kasus tersebut, oh begini ya jawabannya. Kita saling berbagi share. Alangkah baiknya kalau setiap guru itu saling berbagi share itu entah itu metode, entah itu terkait dengan apa yang entah itu cara penanganan murid dan sebagainya. Karena kalau menurut saya pribadi, dengan berbagi ilmu, insya Allah ilmu kita bukan semakin kurang, tapi ilmu kita akan semakin bertambah dan semakin karena kan bermanfaat untuk orang. Ada yang mau raise hand Bapak dan Ibu? Gak ada Bu Sofi, boleh. Sepertinya. Ditunjuk aja, Bu, kalau seperti itu. Oh, berarti saya tunjuk Bapak-Bapak boleh ya Bu Sofi gantian. Boleh. Boleh, Bu, silakan. Pak, oh ya. Bapak, mohon maaf. Saya maaf Pak kalau salah sebut ya Pak. Maaf. Kalau misalnya nanti. Pak Dadan itu Bapak atau Ibu Bu Sofi? Bapak, Bu. Oh ya. Silakan Bapak Dadan, monggo. Bapak Dadan. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Enggak, Pak. Punten. Apa kayak gitu? Kedengeran Punten, Pak, Bu. kedengeran Pak. Ya. Silakan. Pak Dadan, Pak Dadan. silakan. Ya, Bu. Silakan, Pak. Lagi main sama anak. Lagi Maaf guru ya. anak juga. Maka Pak Dadan mungkin dari perspektif Bapak. Sebentar ya, Bu. Waduh, gimana ya? Gini, Bu. Pengalaman aja, Pak. Pengalaman di Iya, sekolah berdasarkan bisa. pengalaman Bapak saja. Ini kan hanya studi Ya, tentunya. kasusnya kan kompleks kan. Ya, tentunya kan itu kalau misalkan kita langsung ke materi atau gitu ya pastinya nggak nyambung ya. Kalau misalkan langsung ke materi ya pastinya anak-anak gak nyambung. Ngapain sih udah capek-capek terus tambah lagi matematika, tambah memat. Ya paling dikasih tadi video singkat yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Video singkat yang yang menggugah semangat mereka gitu. Kemudian bisa lagi dulu gitu supaya siap dulu karena memang apalagi waktunya sore dan juga habis ekskul capek apalagi matematika kompleks banget itu. Ya dikasih dulu itu sih Bu, dikasih dulu video-video singkat atau pertanyaan-pertanyaan yang ya tebak-tebakan lah itu intinya, tidak langsung ke materinya. Ya tentunya tapi ya tentu materi paling dan di materinya pun nggak begitu banyak, paling sedikit saja, yang penting mereka mau belajar lah seperti itu paling sedikit saja. Tidak apa-apa Pak, itu kan ibaratnya kita memberikan masukan toh, berpendapat.
bangga dengan pendapat kita sendiri. Ada lagi Pak Dadan? Cukup sepertinya. Oh iya, terima kasih. Satu orang lagi boleh Bu Sofi? Boleh Bu, silakan. Menurut Bu Sofi, Bapak atau Ibu? Di sini tampaknya kebanyakannya ibu-ibu ya Bu, makanya ibu-ibu Bu deh Sofi, bisa. Bu Sofi saja yang pilih boleh? Silakan. Eh, saya ya Boleh, mungkin monggo silakan. bisa di sini capcip ini saya capcip ya Bapak Ibu. Oh, boleh, monggo silakan. Mungkin bisa Bu Yuliana mungkin ya di sini Bu Yuliana. Oh ya, monggo Bu Yuranes, monggo. Alangkah baiknya kalau mau buka kamera juga lebih baik. Bisa. Enggak, Bu Yuliana hadir masih ada di tempat Bu? Ada Bun, bentar. Oh ya, enggak. Mungkin dari pandangannya Oh, Bu Yuliana. ya. Jadi biasanya saya kelompokkan Bun 5 anak ini. Ini pengalaman di kelas ya Bun. Jadi Iya, monggo, anak monggo silakan. anak yang kurang ini saya kelompokkan sendiri gitu ya, misah. Nah, anak-anak ini biasanya mereka duduk di bawah gitu, lesehan. Di situ eh, mereka saling ya ini nanya, saya bisa ngasih apa namanya lebih penjelasan lebih ya di anak yang 5 ini. Nah, anak murid yang 20 ini karena tadi ya kalau kondisinya capek pulang sekolah biasanya mereka kasih soal nanti. Biasanya kalau capek itu kalau kita ajak untuk apa namanya eh lebih aktif kayaknya tenaga udah berkurang gitu ya. Paling kasih soal mereka berdiskusi, kalau yang nggak tahu nanya gitu. Tapi lebih fokusnya karena yang 20 ini eh, udah ngerti gitu ya. Fokusnya ke yang 5 anak. Saya biasanya gitu Bun. Nah 5 anak ini biasanya lebih terpantau. Seperti itu Bun mungkin. Iya, terima Ya, kasih. iya Bu, Bun ya. terima kasih. Masya Allah luar biasa jawabannya dari teman-teman dari Pak Dadan, kemudian Bu Triana, kemudian siapa tadi Bu Fitria ya. Iya. Masya Allah, bagus-bagus semua. Di sini tidak ada benar ataupun salah, Bapak Ibu. Kita kan hanya mengamati kondisi kelas. Pasti setiap kelas punya permasalahan masing-masing, punya tantangan masing-masing. Nah, kita hanya di sini berbagi, sharing ilmu bagaimana sih cara mengatasinya. Nanti kita menemukan kondisi tersebut di kelas kita, oh sudah tahu jawabannya. Kemudian juga kan tadi juga sudah eh, belajar terkait dengan karakter anak dari kognitif bagi anak usia 12 sampai 18 tahun, emosional dengan sosial, kemudian juga harus memahami tipe gaya belajar. Oh, ternyata ada audio, ada visual, ada kinestetik, jangan sampai menyamakan untuk gaya belajarnya. Pasti tidak akan adil untuk apa namanya anak yang memiliki gaya belajar yang ataupun juga karakter koleris, melankolis, sanguinis, dan patriotis. Karena anak-anak tersebut kan SMP, SMA kan emosionalnya labil ya Bapak dan Ibu. Sudah mengenal lawan jenisnya, Masya Allah luar biasa ya. Walaupun di dalam Islam tidak ada kata pacaran. Walaupun kita sampaikan tidak ada kata pacaran, tapi kan tidak bisa kita pungkiri mereka secara fitrah alamiah sudah mengenal lawan jenis. Nah itu biasanya bad mood ataupun apa namanya capek dan lain sebagainya itu biasanya mendominasi mereka adalah hatinya mereka sedang. Jadi kita bisa nanti bisa tahu sih cara pendekatannya. Nah, nanti setelah ini saya kirimkan ke Bu Sofia, tolong Bapak dan Ibu untuk mengisinya, bukan benar salah, tapi kita merancang supaya mencari gimana sih solusi yang setiap permasalahan di post-test ini. Nanti pihak manajemen bisa membacanya, Bima Siva, supaya nanti juga apa namanya menjadi salah satu referensi untuk solusi yang tepat apabila menemukan tantangan ataupun kelas yang memang luar biasa, Masya Allah. Itu kan apalagi yang anak sudah anak laki, kemudian lagi puber-pubernya,
kemudian apa namanya anak yang mayoritas koleris, nah, itu biasanya penanganannya biasanya sungguh ekstra untuk tersebut. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan sebelum saya akhiri closing? Silakan monggo. Bapak Ada yang Ibu Bapak jika mau ada yang tanyakan? mau ditanyakan bisa langsung raise hand Bertanya, atau silakan. mungkin kalau misalnya Boleh masih langsung banyak bertanya, mau ada yang mau tanyakan? Kita sharing saja Bapak Ibu ya. Apa yang saya tahu insya Allah akan saya jawab. Mungkin Bapak Ibu juga pasti punya ilmu yang lebih daripada saya. Namanya setiap orang itu kan pasti punya kelebihan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena sudah malam. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin sebelum? pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat mungkin ya kalau Boleh. misalnya memungkinkan Kalau bicara langsung. kalau ada yang masih malu-malu, boleh tuliskan kolom chat, monggo silakan. Fleksibel saja. Ada yang ditanyakan terkait dengan tadi perkembangan kognitif sosial emosionalnya, kemudian tipe gaya belajar, kemudian tipe karakter anak, apa namanya, kemudian tahapan tadi, saya titik benar bahwa menurut saya ya ada 5 tahapan yang memang suksesnya seorang tutor di bimbel. Jangan pernah berkecil hati karena cuma sekedar guru bimbel, karena di Gorontalo itu guru bimbel Geraha Cendika itu apa paling dicari karena salah satu sukses masuk MAN IC, salah satu MAN Madrasah Insan Cendikia unggulan Gorontalo itu harus masuk bimbel di Geraha Cendikia. Jadi dan itu pun stok apa muridnya pun terbatas. Tidak semua murid bisa terdaftar di situ. Jadi apa namanya setiap tempat kerja kan punya kelebihan. Walaupun kita guru bimbel harus bangga. Dan apa biasanya masuk bimbel ini supaya lulus SMBT, masuk bimbel ini supaya lulus aku masuk misalnya di bimbel Asifah apa aku bisa terima di kampus ini biasa seperti itu kan. Apa namanya bangga dengan apa profesi yang kita lakukan. Sama-sama kita mendidik anak bangsa, sama-sama memberikan informasi apa mengedukasi, mendidik, kemudian mengajar dan sebagainya, walaupun memang mungkin tidak formal seperti dengan sekolahan, tapi sama-sama kita memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu amal jariah yang insya Allah nanti itu akan kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal nanti. Jadi Bismillah, bila apa lakukan yang terbaik, Allah pasti akan memberikan kepada kita hal yang baik kepada kita kalau kita tulus, ikhlas, dan kerja keras. Itu yang saya lakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Ada Bu, di kolom chat ada satu pertanyaan dari Pawasful. Katanya, izin bertanya, ya kita mengajar misalkan matematika nih dengan karakter anaknya itu kinestetik, tetapi materi tersebut agak sulit apabila dilakukan pembelajaran secara kinestetik. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya Bu? Seperti itu. Saya tidak tahu kalau materi SMP, SMA ya Bapak Ibu, karena kan saya di sekolah dasar. Ini gambaran di sekolah dasar saja yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa memberi gambaran, karena saya tidak tahu materi. Saya tahunya sampai SMP, karena pernah ngajar. Itu pun paling di SMP kelipatan, ada FEB KPK kalau nggak salah ya, di kelas 7 semester 2 ya, ada FEB KPK. Saya FEB KPK lah ya, FEB KPK. Menghitung apa namanya FEB KPK untuk anak-anak kinestetik biasanya tidak bisa kita langsung kalau saya di sekolah dasar FEB KPK biasanya saya apa namanya dengan benda konkret dulu. Misalnya kan ada kan pertanyaan 5 hari ibu apa namanya 5 si Adi apa namanya pergi ke rumah nenek 3 hari sekali. Si ini begitu. Biasanya saya akan menggunakan benda konkret terlebih dahulu supaya mereka bisa menemukan trik. Karena kemudian yang kedua, kendala anak-anak yang saya temukan untuk matematika ini ya, anak Indonesia itu yang saya lihat, saya hampir 17 tahun ngajar di sekolah dasar, yang saya lihat adalah pertama, kenapa sekarang sampai SMP, SMA itu mereka agak sulit, kecuali anak-anak yang memang pintar, karena di tahapan operasional konkretnya, waktu dia belajar matematika di TK-nya, mereka tidak belajar dengan benda konkret. Jadi apa namanya
3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi mereka sudah langsung mengenal lambang bilangan 3, lambang bilangan 4, sama dengan 7 langsung berhitung. Tidak langsung kebanyakan TK mengajarkan itu. Akhirnya nanti di kelas 4, 5, 6, di saat sudah ketemu mereka harus berpikir abstrak, seperti nanti ada bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya di kelas 6 bangun ruang, statistika, mereka bingung. Nah, apa pijakan di awal itu tidak waktu mereka di kelas 1 itu ataupun di TK kelas 1 2 3 itu langsung ke abstrak. Jadi saat anak-anak dibangun spasialnya untuk berpikir abstrak, mereka akan kesulitan. Itu yang saya temukan, pengalaman saya bertahun-tahun ngajar sekolah dasar. Nah, terkait dengan yang ditanyakan untuk anak-anak kinestetik, misalnya jangan itu deh, agak sulit KPK FPB. Satuan jarak deh, misalnya meter, kemudian sentimeter, milimeter. Biasanya saya akan menggunakan benda penggaris ataupun apa itu sih, apa itu meteran itu, meteran yang kayak 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 apa, tukang bangunan itu Bapak Ibu. Iya, saya akan menggunakan benda itu supaya mereka yang anak kinestetik, kamu coba lihat ini berapa, tapi saya tidak yang langsung kilo, ya tidak langsung kilo ya Bapak Ibu, karena kan kilometer ke meter sangat sangat itu kan, paling dari meter ke senti. Jadi mereka akan mengukur, coba berapa meter ini, 5 meter. Nah, 5 meter ini mana satuan sentinya? Biasanya saya akan membuat itu yang senti-senti dari apa itu, entah dari tali atau dari pita itu. Jadi saya buat pita, memang sengaja saya buat untuk begitu. Mereka akan, oh ternyata kalau 3 meter itu ke senti itu 300 senti ya Bu. Nah itu. Jadi mereka akan mempraktekkan. Nah, tapi saya tidak tahu untuk materi yang di SMP ataupun SMA. Sama seperti tadi saya sampaikan, untuk di SMP saya tahunya FPB KPK, selebihnya saya tidak tahu materinya. Biasanya apa namanya, lebih ke boleh, kalau sekarang kan tidak harus real ya. Kalau SMP SMA tidak harus pakai benda konkret kan, bisa dengan video. Mungkin Bapak Ibu apa namanya, cari video, misal kalau misalnya terkait dengan FPB KPK, cari video yang kira-kira apa namanya, ada cerita tentang misalnya eh, biasanya tentang apa ya, cerita biasanya ada tuh di salah satu link YouTube itu, apa namanya, eh, animasi matematika, tapi saya lupa linknya, dan itu bisa diputarkan. Jadi mereka diajak untuk apa, untuk menyaksikan, kemudian untuk apa namanya, melihat terkait dengan konsep dasarnya. Itu sih dari saya, jawaban saya. Mohon maafnya tidak tidak apa namanya, tidak memuaskan, karena ya kalau saya dihadapkan untuk ngajar di SMP SMA, saya juga tidak paham karena ya materinya, karena memang berbeda jauh antara materi di SMP SMA dengan di sekolah dasar. Tapi pengalaman saya ya itu, cari benda-benda ataupun menggunakan video yang kira-kira hampir mendekati dengan benda konkret supaya mereka bisa dibawa ke alam pikirannya ke sana. Dari saya, Bu Sofi. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih banyak Bu. Oh tuh Bu Rahma dan ada Ibu Puji mengacungkan tangan. Maka Bu Puji silakan bisa langsung Oh iya, saja. monggo. Oke, cek. Mohon maaf suara saya terdengar, Bu? Terdengar Dengar, Bu, Bu. terdengar. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya untuk kesempatannya. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan terkait pengalaman juga di kelas mungkin ya, Bu. Begini Bu, kalau di bimbel sendiri kan di Ashifa terutama itu memiliki waktu yang terbatas mungkin ya, tidak selama bagaimana kita mengajar di kelas sekolah biasa gitu. Mungkin satu sesinya hanya 90 menit. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin ini lebih ke menurut pendapat Bu Rahmah saja gitu ya, terkait
pengkelasan di kelas bimbel. Terkadang kan kalau di bimbel sendiri terkadang untuk sesi awal itu kita suka ada yang namanya pretest gitu ya. Nah, apakah baiknya untuk pengkelasan sendiri di bimbel itu baiknya berdasarkan pretest, maksudnya adalah tes secara tertulis atau hasil akademik, atau barangkali mungkin ini lebih baiknya berdasarkan karakter siswa. Kenapa demikian? Karena mungkin apakah yang sudah-sudah mungkin ya hasil dari pretest kemudian dikelaskan, jujur saja terkadang ada siswa yang memang tidak menggambarkan hasil yang real gitu, hasil pretest itu sendiri. Sehingga ketika kita mengajar di kelas, terkadang ada beberapa siswa yang kita melihat bahwa kayaknya pengen bertanya, nggak paham, tapi malu gitu untuk menjawabnya. Nah, akhirnya di akhir sesi, saya terkadang kalau misalkan waktunya sudah selesai, saya suka duduk sengaja sampai 10-15 menit gitu. Dan memastikan bahwa apakah betul ini siswanya ingin bertanya, dan memang ternyata ada beberapa siswa yang mereka jujur gitu bahwa selama di kelas itu ada beberapa hal yang belum dimengerti. Nah, mungkin dengan pengalaman seperti itu, baiknya ketika di kelas bimbel dengan waktu yang terbatas, apakah baiknya kita menyusun jika misal pendaftar bimbel atau siswa bimbel ternyata banyak gitu, dikelaskan berdasarkan karakter siswanya, Bu, ataukah memang bisa saja lewat pretest seperti tes akademik seperti itu. Jadi kita melihat dari segi nilai dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih sebelumnya, Bu Rahma. Iya, terima kasih Ibu. Saya izin menjawab terkait dengan waktu. Tadi saya sudah sampaikan sama di bimbel manapun bisa 90 menit. 1,5 jam berarti Ibu harus membagi waktu. Mana pembukaan, mana isi, mana mengerjakan evaluasi, terkait dengan evaluasi yang murid kerjakan, dan mana penutup. Berarti pijakan penutup. Berarti harus memang dibagi. Apalagi kalau misalnya materinya matematika fisika. Itu pastikan harus timingnya tepat. Kapan kita mau berapa menit untuk menjelaskan. Nah, perencanaan itu sangat penting karena dengan perencanaan kita sudah materi yang mau kita sampaikan ini loh, ini rumusnya, ini soalnya. Jadi semakin kita rencanakan, semakin kita menghemat waktu untuk bisa mengajar dengan baik. Karena memang durasi waktunya memang sempit dan biasanya setiap pertemuan itu kan beda-beda topik, tidak seperti di sekolah kan ada CP ya, capaian pembelajaran. Oh iya CP ini 3 kali pertemuan. Oh iya CP, tapi kan kalau di bimbel mungkin satu pertemuan, satu topik, kemudian satu pertemuan lagi, satu topik dan sebagainya. Karena kan punya target. Terkait dengan penempatan murid, saran saya sih di awal tahun ajaran itu ada pretest terkait dengan tadi sudah Ibu sampaikan, pretest terkait dengan pemahaman. Jadi nanti mungkin diberikan soal sesuai dengan level kelasnya, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, untuk melihat kemampuannya baik, sedang, rendah. Jadi nanti kita share, kita bagi rata di kelas tersebut berapa persen yang pintar sekali, berapa persen yang memang sedang, berapa persen yang memang agak lama, supaya nanti bisa tidak terlalu jomplang juga, tidak terlalu kesulitan. Jadi kita bisa bagi rata. Jangan sampai ada satu kelas bimbel anaknya cukup mohon maaf lama pemahamannya. Itu nanti juga kan mempengaruhi murid lain, seharusnya murid lain sudah mencapai C, ini baru sampai A karena menunggu temannya. Tapi juga harus, tadi saya sudah sampaikan, asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi nanti karena kelas sudah SMP, kelas 7, 8, 9, atau SMA kelas 10, 11, 12, berarti sudah bisa mengisi angket. Jadi nanti di awal tahun ajaran, murid mengisi angket terkait dengan tinggal mungkin Bu Sofi dengan manajemen bimbel Asifanya buat angket terkait dengan tipe gaya belajar, kan sudah bisa diciri-cirikan kan, apakah Anda suka membaca, apakah Anda saat memahami pelajaran membutuhkan gambar dan sebagainya. Nanti kan mereka memilih di angket tersebut, dan juga tipe gaya dan tipe karakternya. Mungkin kalau di SD kan, kalau di saya harus guru yang mengobservasi, tapi kalau di SMP SMA sudah anak bisa mengobservasi dirinya sendiri. Jadi itu lebih memudahkan. Itu pun harus disebar yang rata antara kelas A, B dengan C.
Misal di kelas A berapa persen untuk audionya, berapa persen untuk kinestetiknya, berapa persen untuk visualnya. Di kelas B dengan C itu harus sama. Kemudian karakternya pun harus dipecah, jangan sampai di kelas ini banyak anak koleris atau banyak anak songus, hobinya cerita mulu. Dari A, Ibu, tunggu dulu Bu, aku belum selesai Bu. Ini Ibu masih mengerjakan, tunggu dulu Bu. Nah, itu biasanya anak-anak sangunis itu yang hobi cerita. Memang anak sangunis itu hangat, ramah, tapi biasanya dia lama untuk menyelesaikan soal, untuk menjawab soal. Karena memang lebih senang bercerita dibandingkan dia menyelesaikan soal. Jadi, saran saya itu dibagi untuk yang non-kognitifnya, dibagi juga untuk kognitifnya supaya adil merata. Supaya nanti tantangannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi dan database itu mungkin diberikan ke setiap guru. Oh, kalau di kelas A anaknya ini tipenya ini, jadi guru sudah tahu. Oh, di kelas A berapa persen yang yang kurang. Dan jadi minimal misal kalau di kelas A misal dari 20 anak, 25 anak misalnya, 10 anak sangat baik, 10 anak baik, 5 anak kurang baik. Berarti kan nanti ibu bisa, kalau saya biasanya, pengalaman saya, anak-anak yang kurang baik secara pemahaman, soalnya saya kasih beda. Karena biasanya dia tujuan pelajaran itu di bawah temannya. Misal kayak botol ukuran 600 mili, kita isi dia ukurannya botol 600 mili, tapi kita isi yang 1500 ml. Jadi sia-sia. Biasanya saya akan downgrade-nya untuk anak-anak yang di bawah kemampuan rata-rata temannya, bukan bukan merendahkan mereka, tidak, tapi kita memfasilitasi. Jangan sampai anak yang memang pintar itu merasa terhambat karena memang seharusnya dia bisa melompat ke yang B, tapi anak yang agak lambat ini bisa terfasilitasi sampai dia ngos-ngosan ngikutin alur temannya, memang kemampuannya sangat baik. Jadi kita bisa memfasilitasi. Jadi kalau sudah database di awal, mungkin nanti manajemen Asifa bisa di-share ke seluruh guru sebagai database, sama seperti di sekolah kami juga seperti itu. Jadi saya punya gambaran, dan kita ya salah satu itu dengan database itu kita bisa menyiapkan metode yang tepat, bisa menyiapkan media pembelajaran yang tepat, sehingga ya dengan tadi merencanakan, insya Allah kita bisa berikan pengajaran terbaik untuk murid kita. Itu jawaban dari saya, Bapak Ibu. Baik, Ada terima lagi, kasih Bu Bu? Rahma. Sama-sama. Ada lagi, Bu? Mungkin karena waktunya sudah jam 9.32 mungkin ya Bu Rahma, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktunya sudah habis. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaannya bisa disampaikan lewat saya mungkin ya, nanti biar saya bisa sampaikan ke boleh, Bu Mama. Rahma. Seperti nanti jawabannya kita share seperti itu. Mungkin mau ditutup dulu oleh Bu Rahma karena waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi sebelum Zoom-nya mati. Oh iya. Kalau di Gorontalo sudah 10:30. 22.33. Karena beda 1 jam dengan, walaupun saya di Gorontalo, tapi saya asli Jawa ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong Jawa harap maklum. Terima kasih, Masya Allah luar biasa untuk sesi kelas online pada malam hari ini. Untuk teman-teman Bapak Ibu Guru Bihul Ashifa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Guru, bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing apabila memiliki kendala. Tadi juga Bu Sofi sudah menyampaikan, apabila ada pertanyaan, monggo silakan sampaikan melalui Bu Sofi. Nanti bisa disampaikan ke saya, insya Allah saya akan bantu untuk menjawabnya. Nanti link untuk Google Form-nya akan saya kirimkan melalui Bu Sofi, melalui grup, supaya nanti teman-teman juga bisa menjawabnya, supaya bisa memiliki gambaran bagaimana. Biasa kan teman-teman guru hebat-hebat, gambarannya Masya Allah luar biasa, harus pede dengan jawaban sendiri. Kemudian saya mohon maaf, pastinya ada hal-hal yang saya ucapkan yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.